Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di acara saya di Bahas Buku Sepri yang ke-9. Nah, malam ini kita akan bahas buku Sejarah Rempah karya Jack Turner. Nah, buku ini tentu saja bercerita tentang sejarah ya. Nah, meskipun perspektif buku ini dari sejarah Eropa, nah, ada sedikit disinggung tentang Nusantara di sini karena memang rempah-rempah itu sendiri erat kaitannya dengan Nusantara dan India. Nah, ini asal mula dari rempah-rempah ini ternyata disebutkan di buku ini, disinggung dalam buku ini. Nah, kita ingin mengupasnya lebih dalam. Tentu saja kita ajak narasumber kita yang memang memiliki kemampuan memiliki latar belakang sejarah. Beliau seorang peneliti lepas juga dalam bidang sejarah. Namanya adalah Dedi Ahmad Ermansyah. Beliau juga seorang pegiat literasi dan juga mendirikan taman bacaan ya di tempat beliau tinggal gitu. Nah, sekarang kita coba ajak beliau untuk gabung ke acara kita ini. Sebentar. Halo Mas Dedi, sudah siap? Kita lagi menunggu Mas Dedi untuk bergabung. Tadi saya juga baru datang dari luar, Mas Dedi juga sepertinya juga baru balik dari luar. Jadi memang butuh persiapan dulu untuk acara ini. Makan dulu istilahnya, isi bensin dulu. Untuk sementara kita menunggu, saya mau perlihatkan ya buku yang kita bahas sekarang ini adalah buku yang ini, Sejarah Rempah, karya Jack Turner. Subjudulnya adalah Dari Erotisme Sampai Imperialisme. Ini buku yang menarik ya. Menurut saya ini bukunya agak serius. Dan saya perlu menegaskan bahwa sudut pandang saya mengupas buku ini tentu saja dari perspektif awam. Jadi kalau seandainya nanti ada tanggapan-tanggapan atau komentar saya yang bersifat umum gitu, jadi nanti tolong dimaafkan. Nanti akan dikonfirmasi oleh ahlinya, Mas Dedi nanti. Ini Mas Dedinya pada kemana ini? Sebentar. Lagi coba kita invite lagi ya. Bentar. Halo Mas Dedi. Kita lagi coba tersambung dengan Mas Dedinya. Halo. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Mas Dedinya mungkin lagi sedang makan sepertinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya di acara kita ini. Terputus lagi, ntar saya coba sambung lagi sebentar. Saya coba invite ya Mas Dedi ya, coba. Oke. Halo Mas Dedi. Halo. Akhirnya. Akhirnya kita ketemu untuk membicarakan sejarah rempah ini setelah 1 bulan lebih sejak saya mengajak
Karena waktu itu saya penasaran nih, lihat-lihat kepo-kepo kan, postingan Mas Dedi kan. Wah, ternyata ada bahas sejarah rempah nih, menarik nih. Kebetulan saya juga punya bukunya gitu. Nah, gara-gara buku ini, gara-gara saya baca buku ini, akhirnya saya mengumpulkan buku yang lain tentang sejarah. Nah, ya Wow. Ya, ya. gara-gara Mas Dedi nih. Ini Pulau Rune ini terkait sejarah juga nih Mas Dedi. Oh iya, Sepertinya ini nih. ada bukunya. Oh, punya juga. Wah, ternyata. Satu lagi, ini referensinya kebetulan dari penulis Indonesia. Ya, Apa ini? M. Adnan Amal ya, emang amal ya, ya. KPG punya. Cuma masalahnya saya belum baca, dua-dua ini belum baca. Ya. Baru baca yang sejarah rempah ini. Ya. Jadi, Suara mari saya kita kedengaran bahas. jelas, Mas ya? Agak terputus-putus sedikit, coba mungkin, Oh, oke. tapi lumayan lah, lumayan. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih ya sudah mau mendengarkan kupasan buku kita yang agak serius ini ya, sejarah ini. Saya harus bilang nih kepada Mas Dedi ini pertama kali saya bahas buku yang non fiksi. Khususnya sejarah. Jadi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan saya di luar kaidah sejarah, kajian sejarah, jadi mohon dimaklumi saja. Karena Udah, nih, Mas. iya, soalnya saya kan ini aja nih sebagai pembaca umum. Nah, sebelum masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan intinya nih Mas Dedi. Tapi Ya. by the way, Mas Dedi udah makan nih, udah aman. Udah ya. Oh, udah. Sudah siap menghadapi kenyataan. Saya juga tadi baru aja balik dari luar, ya juga baru sempat makan, akhirnya ya itu tadi buru-buru, tapi oke lah, masih bisa dikejar. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan intinya nih Mas Dedi, Ya. apa sih Mas Dedi ketahui tentang buku sejarah rempah ini gitu? Terutama mungkin terkait sama penulisnya ya gitu. Penulisnya ini kan berkebangsaan Australia ya, maksudnya dia juga fokus ke kajian-kajian sejarah di Eropa kalau nggak salah gitu. Nah, apa yang Mas Dedi ketahui tentang penulisnya ini? Oke, pertama apa namanya? Pertama kali saya membaca buku ini kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, Mas ya. Oh, udah lama ya? Cetakan saya mungkin agak berbeda sama Mas Septianus. Saya yang tahun 2011 Oh iya iya, benar berbeda. beda, benar beda. Ini lebih bagus yang Dan lama ya. itu ya, jadi itu saya mau Covernya. ceritakan juga perbedaan cover itu menurutku juga sesuatu yang sifatnya substansial. Karena apa namanya? Kalau di buku ini sampulnya itu dia bercerita tentang pengepungan ini di Ambon Oh gitu, oke. pengepungan Belanda di Ambon. Kalau yang Ya. di sampul sekarang saya nggak tahu itu tentang apa itu, Mas. Kayaknya sampul yang sekarang itu lebih menceritakan Fok. substansi dari isi buku sih. Iya. Ya, menurut saya sih gitu, lebih representatif menurut saya, lebih Dan benar, menceritakan ya, abad pertengahan di Eropa pada saat itu terkait dengan betul. Ah, ya. tradisi di gereja dan kaitannya dengan erotisme lah segala macam lah kaitan rempah-rempah dengan Nah, itu kali. sementara yang ini mungkin pertimbangannya ya untuk ini ya untuk menarik pembaca Indonesia kali ya, makanya sampulnya yang ini gitu yang akrab dengan Oke, pembaca oke, oke. Indonesia gitu. Nah, kalau untuk Jack Turner sendiri eh, sebelum saya membaca bukunya, saya memang belum pernah mendengar namanya sih Mas, dan setelah membaca bukunya di bagian profilnya juga di situ disebutkan bahwa ini adalah buku perdananya dia gitu. I Dan see. ternyata dilihat dari apa dari latar belakang pendidikannya memang secara akademik bukan dari ini ya Mas ya, maksudnya kayak bukan dari ilmu sejarah gitu yang menekuni soal historiografi penulisan ilmu sejarah gitu. Sehingga buku ini mungkin bisa saya katakan buku yang memang mengambil tema sejarah tapi bukan ditulis oleh seorang sejarawan dalam artian akademis gitu. Oke, ya ya. Nah, dan dari diskusi buku ini kemarin malam juga disebutkan Iya. sama JJ Rizal ya. Oh gitu. Saya nggak sempat lihat dengar Disebutkan bagian itu, telat ya. masuknya. Dan Jack Turner ini memang kajiannya lebih ke cultural studies memang, dan cultural studies memang dia Oke. akan menyentuh hal-hal yang lebih luas gitu tapi secara kritis gitu.
Jadi Jack Turner ini bukan seorang sejarawan dalam artian akademis, tapi dia menarik karena kajiannya cultural studies itu menjadikan sejarah, tema sejarah menjadi sesuatu yang menarik ketika dituliskan memakai perspektif cultural studies. Saya lihatnya gitu. Dan sejauh ini juga belum saya mendapat kabar tentang buku-buku terbarunya dia gitu. Ini buku perdananya dia dan dicetak pertama kali 2005. Dan kupikir dari rentang 2005 dari sekarang mungkin ya ada buku lainnya, tapi saya belum mendengar gitu. Saya coba searching juga nggak dapat gitu buku-buku terbarunya dia. Oke. Yang bisa ceritakan dari ininya singkat sekali sih, sedikit sekali karena sedikit saya mendapatkan informasi tentang penulisnya. Oh, jadi buku ini perspektifnya cultural studies itu ya, Mas Edi. Ini ada komen dari Mbak Eka ini, Mas Edi kok sekilas mirip Bang JJ Rizal ya katanya. Kalau saya mirip siapa Mbak Eka? Aduh, oke. Oke, Mas Edi. Berarti seperti itu ya. Jadi saya juga baru di belakangnya. Oh ya, dia tidak ke kajian sejarah ya, justru ya. Dia Jack Turner-nya justru kajian klasik gitu ya. Kemudian dapat PhD-nya juga hubungan internasional di Oxford. Oke. Tapi jadi menarik sih Mas. Maksudnya buku ini jadi menarik gitu dibaca gitu. Meskipun di sini kan seolah-olah bukunya juga menjadi kekuatan atau istilahnya nilai jual buku ini juga menariknya tuh sama dengan membaca fiksi gitu. Jadi jadi enak gitu membaca walaupun sebenarnya di dalamnya banyak sekali informasi sejarah yang padat sekali menurut saya di situ. Oke. Soal cultural studies tadi sebenarnya itu sudah menjawab pertanyaan saya nomor 2 sih Mas, gimana Mas Edinya memandang buku ini. Cuma kalau ada perspektif lain gimana? Ada perspektif lain nggak Mas Edi kok buku ini? Iya, saya melihatnya gini Mas, buku ini kalau dari isi umumnya ini menarik Mas, karena malah kecenderungannya yang saya baca, buku ini memang menargetkan ini pembaca umum, pembaca kalangan umum, saya lihatnya gitu. Jadi bisa kita lihat, misalnya bisa kita lihat dari penyajian narasinya yang relatif mudah diikuti, mudah dipahami, kayak gitu. Benar. Dibandingkan karya ilmiah sejarah yang ya sebagian besar kecenderungannya kaku gitu, mungkin karena tuntutan dari ilmiahnya itu. Tapi oleh Jack Turner, buku ini justru narasinya itu narasi yang lincah gitu, narasi yang mudah diikuti, sehingga tema soal sejarah yang yang mungkin selama ini disajikan secara berat oleh Jack Turner justru menjadi lebih mudah diikuti oleh pembaca umum. Saya melihatnya gitu Mas. Setuju sekali. Saya seorang umum masalahnya Mas Edi. Jadi ketika saya baca ini, awalnya dulu ini baca buku tebal banget ini, buku sejarah lagi kan. Oh ya, saya tambahkan lagi Mas. Boleh. Oke, tadi kan dari sisi umumnya Mas ya, kalau secara akademik, buku ini tetap menarik dan tetap penting menurut saya Mas, karena dia memperkaya narasi tentang sejarah rempah dengan perspektif yang jarang sekali disentuh. Apakah itu? Yaitu bagaimana rempah itu dikonsumsi beserta dampak sosial budayanya. Nah, kalau selama ini sejarah rempah lebih banyak diceritakan dari perspektif ekonomi politiknya. Misalnya bagaimana dia diangkut, pelayarannya seperti apa, siapa yang berhubungan dengan siapa, penjualannya seperti apa, keuntungannya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Jadi perspektif sejarah rempah itu banyak disajikan dari sudut pandang itu ekonomi politik. Tapi Jack Turner justru menyajikan kita perspektif yang agak berbeda, yang menurut saya justru penting sekali. Karena kalau dalam teori ekonominya kan ada permintaan, ada barang gitu. Nah, kalau misalnya ada perdagangan rempah, berarti harus ada ininya dong, membutuhkan kayak gitu, membutuhkan rempah itu. Iya, demand-nya istilahnya ya, permintaannya ya. Iya. Gitu Mas. Iya.
Wah, luar biasa nih Mas Edi. Jadi kalau kalau ngomong sama orang ahli sejarah gini ya, pandangannya luas sekali ya. Kalau saya mau baca-baca aja gitu. Em, apa ya karena informasinya ya saya baru menyukai sejarah itu baru berapa tahun ini karena dulu ya saya kan bidangnya IPA jadi sejarah kayaknya belum pernah tersentuh sama saya. Jadi baru belakang ini saya menyukai sejarah ternyata sejarah kok menarik gitu ya. Nah, makanya ini jadi tertarik bahas buku ini. Nah, secara umum nih Mas, secara umum nih. Buku ini apa sih yang disampaikan gitu loh. Nah, secara umum aja dulu Mas kita buku ini. Oke. Jadi mengkonsumsi rempah di Eropa ya. Hmm. Sebentar Mas Dedi, ini sinyalnya sepertinya agak tersendat-sendat ini Mas Dedi. Sepertinya Tadi ada sempat menghilang, gangguan. Mas. Iya, oke. Oh gitu. Oke. Oh, oke, Ya. coba. Sudah. Mana? Masih putus-putus ya? Udah bagus, Mas. Udah oke. Oh, udah. Oke, oke. Udah Oh, oke. jadi secara umum itu ya, buku ini menceritakan bagaimana Eropa pada saat itu mengkonsumsi rempah-rempah ya, mulai dari abad Romawi ya. Dia ceritakan juga dari abad Romawi, kemudian abad pertengahan, abad penjelajahan Ya. juga ya, kemudian ke abad pertengahan. Jadi tapi lebih didominasi oleh abad pertengahan sebenarnya. Cerita-ceritanya lebih Ya. banyak di Ya. abad Ya, pertengahan betul, Mas. gitu. Nah, Ya, eh karena pada abad pertengahan itu rempah-rempah itu memiliki peran dan fungsi yang lumayan rumit diceritakan oleh si Jack Turner ya ini. benar benar benar. Ya rumit sekali. Jadi bukan hanya sekadar fungsi kuliner saja kayak gitu, bahwa Mm-mm. dia bisa menyediakan makanan nggak sekadar itu. Nah di Iya. dalam bukunya ini Jack Turner itu memaparkan begitu banyak bukti kepada kita, mulai dari Mm-mm. penemuan rempah dalam dapur orang-orang Romawi yang para pasukan itu, Mas ya. Kemudian Mm-mm. penemuan rempah dalam perut mumi Firaun, kayak gitu di Iya. situ yang kemudian memberikan kita semacam clue bahwa ternyata rempah juga dipakai untuk mengawetkan jasad manusia kayak gitu. Mm-mm. Kemudian ada banyak bukti lainnya juga, belum termasuk bukti-bukti tulisan yang berupa syair, kemudian catatan-catatan orang Iya. Eropa Mm-mm. gitu, yang Mm-mm. menguatkan argumen bahwa rempah memang sudah menjadi konsumsi yang tidak biasa bagi masyarakat Eropa pada abad pertengahan itu, gitu Mas. Mm-mm. Mm-mm. Ah. Nah. Nah, tapi ada poin yang menarik, Mas. Ada poin yang menarik yang Mm-mm. saya mau tambahkan untuk bagian ini sebagai penutupnya. Mm-mm. Ada poin pertama, konsumsi rempah pada masa itu dia masih eksklusif oleh kalangan atas, kalangan bangsawan. Ya. Mm-mm. Yang Mm-mm. kemudian juga disimbolkan Mm-mm. dengan kemampuan mereka mengkonsumsi daging. Ya. Sementara di sisi masyarakat miskin, mereka mengkonsumsi sayuran. Nah ini yang menarik nih. Mm-mm. Data Ya, ini ya, data ya. menarik karena uh, sayuran
Oke, baik. Aduh, ini sinyalnya masih ini ya, Mas, masih putus-putus ya. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Iya. Oke. Aduh, suaranya masih putus-putus, Mas Dedi. Ya, Oke. oke. Mungkin saya harus pindah dulu. Coba deh, Mas. Kita Oke. cari posisi yang ini dulu, Mas, biar nyaman. Ya, oke. Sudah ya? Gimana? Udah, Mas? Sudah, sudah. Oke. Nah, Oke. tadi Mas Dedi sudah sempat bilang ya, kalau apa bangsa Eropa itu juga apa sudah mengkonsumsi rempah-rempah itu ternyata sudah mulai dari apa abad Romawi ya, udah lama gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata rempah-rempah juga Romawi pun sendiri itu mengkonsumsi rempah-rempah juga berdasarkan tradisi yang sudah lama gitu. Berarti rempah-rempah juga Betul, betul, Mas. udah dari zaman kuno lagi gitu. Sempat disinggung juga di Ya, bukunya bahwa rempah-rempah ini mulai dari apa ditemukan itu sejak pada zaman Mesopotamia dan Mesir kalau nggak salah ya, itu ya, sempat ya. disinggung. Nah cuma di sini saya mau fokus ke Eropanya gitu loh. Jadi di buku ini memang diceritakan detail ya, alasan bangsa-bangsa Eropa pada abad penjelajahan pertengahan itu tuh sampai mau dia mengarungi lautan gitu, terutama Portugis kalau nggak salah pertama kali atau Spanyol kalau nggak salah itu Portugis ya kalau nggak salah. Nah, Ya. mengarungi lautan gitu hanya untuk mencari gitu loh, apa di mana sih keberadaan rempah-rempah itu gitu. Katanya di India, katanya di Nusantara gitu. Nah, kita coba Mas Dedi dari pengetahuan sejarahnya, apa sih yang melatar belakangi gitu. Ada apa sebenarnya terjadi di Eropa pada saat itu gitu. Sampai-sampai mereka kok berani gitu menjelajahi lautan itu mati-matian sampai bertarung nyawa itu istilahnya gitu mencari rempah-rempah ini. Iya, iya. Gimana pandangan mereka terhadap rempah dan apa yang terjadi pada saat itu di Eropa gitu. Iya, benar sekali, Mas. Uh, Mungkin saya akan mulai dari apa namanya definisi eh, rempah-rempah yang digunakan oleh Jack Turner di dalam buku ini supaya jelas gitu. Nah, kalau Jack Turner di sini dia mencoba memberikan penjelasan tentang definisi rempah-rempah yang dia jadikan referensi. Dia pakai apa namanya uh, referensi dari apa namanya kamus Oxford itu yang Hmm? mengatakan bahwa rempah-rempah pertama dia tanaman yang bukan herbal itu pertama, kemudian dia hanya bisa tumbuh di daerah tropis ya gitu, dan apa namanya secara substansial itu eh, minyaknya yang bersifat mengawetkan dan mengharumkan dan mudah menguap. Jadi itu kriteria apa namanya kriteria dari rempah yang dipakai oleh Turner dalam buku ini. Kayak gitu. Jadi supaya jelas nih maksudnya apa sih yang dimaksud dengan rempah oleh Jack Turner. Jadi oleh Jack Turner itu memisahkan, membedakan antara rempah dengan herbal kayak gitu. Yang walaupun sebetulnya eh, rempah-rempah dalam bahasa Latin di dalam buku ini itu artinya sebetulnya adalah obat-obatan. Yang Hmm. walaupun tidak semua obat-obatan dari rempah, tapi obat-obatan rempah jelas adalah obat-obatan. Nah, Oh iya, melalui saya pernah definisi lihat itu ini, di situ ya. Ya. ya, Iya, nah ada melalui bab definisi, berapa definisi ini? ini, ya, nah melalui definisi ini, Jack Turner ingin memberikan apa namanya penjelasan bahwa karena dia berada di daerah tropis dan kemudian substansinya yang berupa apa namanya karena dia bukan herbal gitu, minyaknya yang kemudian bisa mengawetkan makanan yang membusuk, kemudian bisa
memberikan wangi-wangian. Nah, itulah yang kemudian dipuja oleh masyarakat Eropa, karena kan masyarakat Eropa kan daerah dingin dan nggak mungkin lah bisa Ya. tumbuh. Sana hanya bisa tumbuh herbal kan. Nah, aspek-aspek inilah yang kemudian mendorong aktivitas pelayaran itu, kayak gitu, perdagangan itu, Hmm. kayak gitu. Nah, Hmm. nah makanya kalau tidak salah, eh, maksudnya dengan menelusuri aspek bahasa atau etimologinya itu kita akan lebih mudah memahami dengan lebih dalam tentang apa yang menggerakkan pelayaran-pelayaran orang Eropa mencari rempah-rempah kayak gitu. Hmm. Karena ternyata di abad pertengahan itu yang mendorong hubungan perdagangan rempah-rempah itu bukan berbeda faktornya dengan pencarian rempah-rempah di abad modern. Itu agak berbeda dia, bukan karena persoalan ekonomi saja gitu. Kalau Jack Turner itu berkali-kali dia menekankan bukan persoalan itu yang yang membuat orang Eropa mencari rempah, bukan persoalan keuntungan. Ini pada abad pertengahan, bukan persoalan Hmm. ekonomi semata. Tapi memang Hmm. dia digerakkan oleh sesuatu yang sifatnya magis gitu. Iya. Bagaimana orang Eropa memandang rempah ini sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan unsur ketuhanan, unsur dewa-dewa, kayak seperti Hmm. itulah, kayak Iya. gitu. Jadi bukan didorong oleh persoalan ekonomi pada abad pertengahan, itu yang perlu ditekankan di buku ini, Mas. Jadi itu Iya. sebetulnya yang membuat masyarakat Eropa pada abad pertengahan kemudian melakukan penjelajahan untuk mencari rempah pada masa itu. Itu dulu, Mas. Iya, ya. Ini sepertinya ini ya yang ditekankan sama diskusi yang kemarin juga ya Mas Dedi ya, bahwa rempah-rempah Ya, ini yang membuat dia berperan besar di dalam perdagangan global pada saat itu ternyata adalah agama gitu ya. Dan ya, pemuka-pemuka agamanya juga ikut berperan, para sastrawan zaman dulu itu juga ikut berperan ya, ikut menggoreng lah ya, istilahnya. Ternyata rempah-rempah ini penuh dengan khasiat, misteri, fantasi segala macam, lengkap dengan dongeng-dongengnya yang menyertainya gitu ya. Jadi ya, memang ya, sih kebayanglah pada saat itu orang Eropa di benak pikirannya dikuasai oleh imajinasi yang fantasi ya. yang seperti itu gitu ya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Pertanyaan keempat ini. Nah, ini setelah diselusuri dengan menyatakan banyak referensi, ternyata rempah-rempah bagi bangsa di Eropa pada abad pertengahan itu ternyata sudah menjadi tradisi, Mas Dedi. Karena nggak mungkin apa istilahnya terjadi pada waktu yang dekat dengan abad pertengahan, tidak, itu sudah menjadi tradisi yang sudah berlangsung bahkan sampai ratusan tahun ke belakang gitu. Kalau kita lacak lagi di situ udah dibilang bahwa ternyata dari zaman Romawi gitu ternyata. Nah, Ya. bahkan di lingkungan gerejanya sendiri juga rempah-rempah juga digunakan gitu. Nah, yang membuat penggunaan rempah-rempah ini bertahan itu sebenarnya apa sih Mas? Padahal sebenarnya kalau kita lihat Jack Turner juga di sini dengan gamblang bilang bahwa rempah-rempah itu lengkap dengan pro dan kontranya gitu. Jadi masyarakat itu juga terbagi dua gitu. Ada yang memang setuju menggunakan atau doyan menggunakan rempah-rempah, ada yang tidak sama sekali gitu. Nah, ini gimana nih Mas Dedi? Ya, sebelumnya saya menambahkan sedikit informasi Hmm. bahwa sebetulnya misalnya pencarian rempah-rempah di Afrika, misalnya yang di Malabar itu, di pantai Malabar itu, Hmm. Hmm. sebetulnya sebelum Romawi, Yunani malah sudah ada di situ, gitu. Hmm. Oke. Bahkan penyebutan lada untuk bahasa Latin kalau nggak salah itu penyebutan lada di sama namanya tuh Jayanesta, yang artinya adalah hasrat orang Yunani, kayak gitu. Jadi penyebutan Oh, lada itu artinya kayak gitu. Jadi ya, tapi lagi-lagi itu juga membuktikan bahwa ternyata pencarian rempah itu memang udah jauh, udah seperti jauh sebelum semakin itu. ya seperti yang nah kalau soal pro dan kontra itu ya betul, di dalam buku ini berkali-kali disebutkan bahwa uh, di dalam masyarakat Eropa sendiri konsumsi rempah ini juga dipenuhi oleh pro dan kontra gitu. Hmm. Nah, tapi yang membuat rempah masih bertahan sebagai bahan konsumsi itu karena itu tadi Mas, adanya aspek kepercayaan bahwa Ya. rempah itu memiliki khasiat yang dapat mengatasi berbagai macam masalah. Misalnya mulai dari persoalan penyakit,
itu bisa diatasi oleh rempah. Kemudian mengatasi soal makanan yang gampang busuk seperti daging, itu bisa pakai rempah, kayak gitu. Kemudian rempah juga selalu dikaitkan dengan dewa-dewa kuno yang disimbolkan itu mencintai wewangian seperti itu. Kemudian rempah juga bisa mengatasi persoalan-persoalan seksualitas. Dan bahkan rempah itu bisa dipercaya itu dapat mengatasi persoalan wabah, kayak gitu. Jadi ada jadi mereka kalangan-kalangan akademis ya pada zamannya gitu, pada masa pertengahan itu mencoba membuat teori yang ilmiah bahwa rempah-rempah itu bisa menetralisir udara yang tercemar akibat wabah itu. Katanya seperti itu gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah gitu. Cuman dalam soal pro dan kontranya ya lagi-lagi itu maksudnya memang ada yang kemudian setuju, ada yang kemudian tidak setuju. Mungkin nanti bisa saya jelaskan di bagian lain soal ini, Mas. Yang jelas poin itunya dulu tolong bisa kita tekankan bersama-sama kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Mas Dedi. Rempah-rempah itu kita di sini kan memang buku ini didominasi dengan pembahasan rempah-rempah pada abad pertengahan ya. Jadi memang pada saat itu kegiatan masyarakat Eropa mengkonsumsi rempah-rempah seperti apa. Nah, salah satunya itu adalah untuk tujuan ritual gitu. Ya, untuk tujuan ritual yang dilakukan juga di dalam lingkungan gereja pada saat itu. Nah, hal seperti ini kan seolah-olah mengulang tradisi kuno gitu. Jadi yang saya maksud tradisi kuno tadi ya di zaman-zaman peradaban sebelumnya penggunaan rempah-rempah di dalam ritual agama itu memang seperti itu penggunaannya gitu. Nah, yang kita telusuri lebih jauh lagi ternyata kita bisa temukan di peradaban Mesir dan Mesopotamia gitu kan. Tradisi menggunakan rempah-rempah di dalam ritual-ritual keagamaan. Toh di abad pertengahan juga lingkungan gereja menggunakannya gitu. Saya sepertinya menggunakan apa gitu bagi mangin untuk para pasturnya kalau nggak salah ya. Nah, menurut Mas Dedi gimana nih? Fakta ini gimana? Apa yang dapat Mas Dedi komentari? Oh ya, oke. Pertama, Mus, kita mungkin di sini kita perlu membedakan antara pandangan dan penggunaan rempah oleh orang Eropa pada masa jayanya agama politeisme, yaitu dewa-dewa kuno gitu ya, yang pagan ya, pada kepercayaan banyak ya agama pagan. Yeah. Dengan munculnya agama monoteis seperti Islam, Kristen, Yahudi gitu. Jadi kita harus membedakan itu dulu. Jadi kita coba bedakan antara pandangan, karena pandangan dua agama ini berbeda soal rempah yang nantinya juga akan memberi dampak terhadap surutnya nanti keberadaan rempah di Eropa kayak gitu. Nah, kalau rempah dalam masyarakat yang menganut agama yang kaum pagan tadi itu mereka sangat menyanjung-nyanjung soal keberadaan rempah. Bahkan rempah ini inherent dalam kepercayaan mereka. Jadi menurut mereka, dewa-dewa mereka itu sangat mencintai wewangian seperti yang saya sebutkan tadi. Rempah bisa menjadi semacam medium mereka berhubungan dengan dewa-dewa mereka. Gitu. Nah, pada saat itu jamak dilakukan praktik membaluri badan dengan rempah saat ada ritual agama atau ada perayaan festival keagamaan. Nah, rempah-rempah misalnya itu dibakar dengan dupa, kemudian diusap ke sekujur patung-patung dewa, kemudian disimpan juga di sekeliling rumah atau kuil, seperti itu. Nah, festival-festival atau pertandingan-pertandingan besar itu selalu mengikut sertakan rempah juga di dalamnya, Mas. Jadi orang-orang itu pada saat festival itu mereka meminyaki diri mereka dengan kayu manis, dengan narwastu, saya nggak tahu yang mana narwastu, kemudian dengan guma-guma ketika hendak bertanding gitu. Nah, di sini dia tambahkan juga bahwa ini berlaku bukan hanya di Eropa, tapi juga di Timur, Arab, Yunani, atau bahkan Romawi. Gitu. Rempah-rempah dianggap itu memiliki unsur surgawi. Nah, tapi kemudian praktik tersebut itu perlahan-lahan
pudar Mas saat agama monoteisme lahir, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi itu. Nah, dewa atau Tuhan yang terdahulu itu yang digambarkan mencintai wewangian dan diberikan sesajian, misalnya Tuhan masa kejadian yang cenderung itu digambarkan berwujud fisik yang datang dan pergi ke taman. Nah, sekarang itu sudah mulai berevolusi. Kalau Tuhan kaum monoteis itu dia sifatnya kan abstrak, Mas. Tersembunyi dalam alam metafisik, kayak gitu. Jadi kalau di sini ada kutipan, Jack Turner mengutip sebuah ayat Al-Quran kalau nggak salah, bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan sesajian, tidak membutuhkan makan apa segala macam kayak gitu. Nah, itu membuktikan bahwa ini prinsipnya ini sudah mulai menolak rempah-rempah, berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Kayak gitu Mas, kalau untuk dua hal ini kayak gitu. Jadi kita perlu bedakan antara pandangan kaum pagan dengan pandangan agama monoteis gitu dalam memandang rempah. Tapi kalau kita lihat di situ, kemunculan agama monoteisme tidak sepenuhnya mutlak menghentikan pengaruh rempah ya terhadap kebudayaan Eropa ya, maksudnya. Buktinya sendiri tradisi penggunaan rempah toh akhirnya terinfiltrasi ke dalam tradisi Kristen gitu, misalkan banyak pastor-pastornya yang menggunakan rempah-rempah sebagai mirip lah ritualnya dengan itu. Nah, itu gimana tuh Mas? Jadi betul, itu betul Mas. Ada nuansa itu, lupa saya jelaskan. Di tradisi Kristen memang ada. Tapi pada prinsipnya, mereka hanya memperlakukan rempah ini sebagai simbolisasi sesajian saja. Berbeda dengan pandangan orang-orang kaum pagan itu gitu. Jadi hanya semacam simbol saja gitu, bukan masuk sampai ke relung keyakinan seperti itu Mas. Jadi hanya sekadar dilihat sebagai simbolisasi sesajian saja. Seperti itu Mas. Terkait juga ini pertanyaan tambahan saja. Ini terkait juga saya kebetulan masih ingat ini disinggung juga sama Jack Turner di buku ini bahwa pertama kali abad pertengahan orang Eropa di abad pertengahan itu mulai menggunakan rempah-rempah dalam dunia medis gitu. Itu juga mereka terinspirasi dari Islam, dari Arab. Orang Arab pada zaman Islam itu juga menggunakan rempah-rempah kalau nggak salah sebagai pengobatan itu. Nah, itu juga katanya nah, itu gimana tuh Mas? Jadi ternyata memang nggak ngaruh ya ternyata agama monoteisme untuk menghentikan ini ya, maksudnya. Tapi lebih ke penggunaan ini ya, lebih ke penggunaan bukan terkait ritual agama ya. Nah, kalau yang soal itu Mas, mungkin saya mulai memberikan penjelasan yang sedikit detail ya soal seksualitas itu Mas. Misalnya kalau dalam aspek seksualitas itu, memang rempah menjadi bahan perdebatan yang sangat sengit ya Mas ya. Kenapa bisa begitu? Karena fakta bahwa yang menulis atau menganjurkan juga sekaligus mengkonsumsi rempah sebagai perangsang vitalitas seksualitas itu justru itu berasal dari kalangan gereja atau orang suci, mulai dari paus hingga biarawan. Sementara skandal-skandal seks yang terjadi pada saat itu juga melibatkan keluarga kaisar atau raja, juga sekaligus itu terkait dengan rempah juga, kayak gitu. Jadi itu, nah aspek inilah yang kemudian menjadikan rempah menjadi pro kontra seperti itu aja, menganggap bahwa ini bukti bahwa rempah itu memberikan kita gambaran sesuatu yang buruk seperti itu. Soal pro kontranya. Nah, tapi argumen yang menarik ini soal Islam Mas ya. Argumen yang menarik dalam buku ini itu menyangkut soal itu tadi, bahwa ternyata di dunia Islam orang-orang itu lebih terbuka saat berbicara soal seks dibanding dunia Kristen gitu. Nah, karya-karya para ilmuwan atau filsuf Islam menyangkut seksualitas itu justru lebih gamblang mereka, kayak gitu. Namun bedanya dibandingkan karya-karya penulis dunia Kristen, itu penulis dunia Kristen itu ketika berbicara soal rempah, melulu mereka semata bicara soal kenikmatannya saja, kayak gitu. Nah, jadi pengarang dunia Islam itu lebih mengutamakan penggunaan rempah secara fungsional dan berorientasi pada kesuburan, kayak gitu. Jadi dia ke sesuatu yang sifatnya
biologis lah kayak gitu. Iya, iya. Nah, barangkali kalau Jack Turner menengarai persoalan ini mungkin menyangkut dengan adanya konsekuensi dari banyaknya risiko poligami pada saat itu. Dan adanya kekhawatiran juga menyangkut soal demografi gitu, akan bencana demografis lah gitu. Yang jadi perhatian para pemikir Arab pada saat itu sejak zaman Nabi Muhammad. Jack Turner mengatakan seperti itu, Mas, kalau menyangkut soal itu. Ya, dalam dunia Islam. Jadi kita bisa membedakan pandangan dunia Islam dengan dunia Kristen dalam melihat rempah ini. Rempah ya. Nah, ini juga terkait sama pertanyaan ini nih, Mas. Ini kebetulan sepertinya mudah-mudahan menjawab pertanyaan ada peserta nih, Mas. Ini dari Kak Ami, ini ada yang bertanya, Ami ini membaca. Maaf telah gabung. Jadi mau tahu kenapa rempah-rempah dikaitkan dengan erotisme juga? Apakah pada saat itu sudah diketahui juga rempah-rempah sebagai afrodisiak gitu? Nah, ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang tadi sepertinya Mas Edi ya. Di Kristen sendiri digunakan juga ya oleh di lingkungan gereja, di Islam juga digunakan sebagai dalam bentuk fungsional seperti tadi ya, rempah-rempah tadi ya. Oke. Ya, jadi sudah menjawab nih kami. Menjawab ya benar. Jadi rempah-rempah itu dipercaya bisa mengatasi persoalan-persoalan seksualitas itu tadi seperti saya sebutkan. Jadi seperti ada salah satu subbab yang agak nakal, judulnya itu apakah penis kamu kecil? Kayak gitu kan, ada kan subbabnya seperti itu kan, banyak bercerita soal itu hubungannya dengan rempah kayak gitu. Yeah. Jadi orang dulu memburu rempah salah satunya buat itu ya, Mas ya. Oke. Seperti itu tadi menjawab yang itu ya, pertanyaan nomor 6 tadi itu, Mas. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, seperti tadi ada kami, silakan nanti kita langsung jawab langsung jawab oleh Mas Edi. Ya, itu tadi bicara rempah-rempah terkait dengan erotisme tadi ya, Mas Edi ya. Pandangan itu ternyata bertahan sampai sekarang, Mas Edi. Pandangan bahwa rempah-rempah itu bisa membangkitkan ya sebagai bahan afrodisiak itu ternyata bertahan sampai sekarang. Nah, apa yang membuatnya jadi bertahan kira-kira nih Mas Edi? Menurut pandang sejarah gimana nih? Apa sih yang membuatnya? Padahal sebenarnya di awal sudah disebutkan oleh Jack Turner ini bahwa banyak sekali dari rempah-rempah itu ya sebenarnya nilai gizinya nggak ada sama sekali gitu. Jadi belum ada juga ada penelitian ilmiah pada apa istilahnya yang mengatakan bahwa rempah-rempah ini memang terkait dengan itu gitu. Nah, tapi apa pandangan itu mengapa pandangan itu bertahan sampai sekarang gitu loh? Kadang kita juga mikir rempah-rempah ini minum itu bagus nih buat cowok nih kayak gitu. Gimana tuh Mas Dedi? Memang ada penjelasan, ada argumen di dalam buku ini. Jack Turner mengatakan bahwa apa yang bagi orang modern tidak begitu jelas, namun sebetulnya pada masa itu dianggap jelas, kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya mistis bagi kita, sebetulnya pada waktu itu mereka sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang udah jelas kok, gitu. Contohnya kayak gini, Mas, misalnya bahkan kalangan medis pada abad pertengahan itu mereka sudah membuat semacam teori gitu soal tanaman-tanaman itu, misalnya masih terkait soal rempah-rempah, perbedaannya dengan herbal gitu, Mas ya. Rempah-rempah itu dipercaya seperti yang itu tadi, walaupun belum ada penelitian ilmiah, tapi mereka sangat percaya itu bisa mengatasi banyak persoalan yang saya sebut tadi itu dalam banyak aspek gitu. Tapi sebaliknya, sayuran yang dikonsumsi oleh kaum miskin itu dianggap itu punya kandungan-kandungan yang buruk. Misalnya contohnya tomat itu karena dia basah jadi dianggap sebagai makanan yang buruk gitu. Sehingga makanan-makanan sayur-sayuran itu yang menurut orang modern itu sehat pada abad pertengahan dikonsumsi oleh orang miskin karena dianggap ini kayak gitu. Oh ya, itu bagian konsep kering basah itu ya. Dibahas di situ ya. Saya nggak paham banget itu tuh Mas Dedi. Agak kurang paham bagian itu tuh. Jadi saya ulangi lagi, jawabannya itu sebetulnya. Jack Turner bilang bahwa apa yang tidak jelas buat kita
masyarakat modern sebetulnya sudah jelas menurut mereka gitu di abad pertengahan gitu. Hanya jawaban itu sebetulnya yang diberikan oleh Jack Turner gitu terkait dengan apa yang membuat itu tetap bertahan kayak gitu. Nanti sih akan ada fase di mana rempah-rempah kemudian mulai apa namanya ditinggalkan. Nanti mungkin kita bisa cerita di bagian-bagian akhir mungkin diskusi kita. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya tadi ini pertanyaan saya berikutnya udah menjawab yang tadi nih Mas, masalah agama ini Mas. Jadi di buku ini tegas bilang bahwa agama itu memang apa istilahnya memang menjadi media utama gitu bagi rempah-rempah untuk istilahnya mendorong masyarakat pada saat itu mencari rempah-rempah gitu. Jadi penyebabnya itu agama gitu. Sehingga nanti agama rempah-rempah ini yang dari India, dari Nusantara itu akhirnya menyebarlah ke Eropa gitu kan dan penjuru dunia lainnya gitu. Nah, gimana nih Mas? Sejauh mana kita bisa melihat agama berperan di sini gitu? Dalam istilahnya membawa rempah-rempah ini ke Eropa dan pelosok dunia lainnya gitu seperti zaman-zaman yang lebih terdahulu gitu. Iya. Kalau untuk pertanyaan yang ini sepertinya saya butuh Mas Seprianus juga untuk membantu saya karena mungkin saya agak terlewat di bagian itu detailnya Mas ya. Cuman kalau yang dimaksud adalah agama-agama kuno itu yang kepercayaannya pada rempah-rempah itu begitu kuat, itu yang mereka percaya memiliki unsur magis dan segala macam. Barangkali kalau itu yang dimaksud berarti memang benar bahwa agama itu memang kuat sekali mendorong adanya pelayaran untuk mencari rempah-rempah itu. Tapi kalau untuk agama monoteis itu mungkin saya ketinggalan Mas di bagian mana gitu. Cuman saya mau sedikit memberikan perspektif yang berbeda yang mungkin tidak ada di dalam buku ini. Cuman menambahkan sedikit informasi aja sih sebetulnya bahwa pencarian rempah-rempah khususnya oleh kalangan orang Eropa ke Nusantara, khususnya ke Nusantara, itu ada unsur ininya sebetulnya, ada unsur kepentingan agamanya, gitu. Tapi sebetulnya tidak mendorong, bukan pendorong utama, tapi masuk juga aspek kepentingan agama. Misalnya contoh, secara singkat saya jelaskan bahwa Portugis dan Spanyol itu datang ke Nusantara, mereka mendapati orang-orang Nusantara itu sudah beragama Islam. Nah, di sini timbul traumanya mereka karena mereka masih membawa sentimen perang salib seperti itu, perang salib. Nah, sehingga mereka kemudian mengatakan bahwa kita harus semacam jihad gitu, kita harus melakukan jihad mengkristenkan mereka. Jadi mereka membawa sentimen perang salib itu di Eropa, dibawa untuk menjadi semacam pendorong mereka untuk mencari rempah-rempah di Eropa. Tapi menurut saya itu penyamaran kepentingan utamanya mereka itu perdagangan saja. Gitu. Walaupun untuk Eropa, untuk Portugis dan Spanyol memang dia kuat dibanding Belanda aspek agamanya yang mendorong mereka datang. Gitu. Iya, ya buktinya juga ketika Portugis dan Spanyol berselisih soal wilayah itu ditentukan oleh gereja ya. Portugis bagian sebelah kanan, bumi sebelah kanan, Spanyol bumi sebelah kiri. Itu, Mas. Dibagi-bagi gitu. Nah, sebenarnya yang jadi penasaran saya di buku ini, Mas, sepertinya tidak disinggung di buku ini sebelum Portugis dan Spanyol memulai pelayaran gitu loh. Kan istilahnya rempah-rempah untuk sampai ke Eropa itu kan udah dari dulu tuh, terutama pasti di jalur darat gitu. Nah, pada saat itu apa yang terjadi sebenarnya itu, Mas? Sebelum mereka memulai pelayaran untuk istilahnya mengefisienkan distribusi rempah-rempah gitu, rempah-rempah itu dari dulu tuh udah menyebar gitu. Nah, yang tidak disinggung di buku ini dari India atau dari Nusantaranya sampai ke sana itu tuh nggak dibahas ini. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ya, itu betul sekali, Mas. Tapi kalau Mas baca kata pengantar, sebetulnya terjawab di situ. Jadi maksudnya kayak gini, dia memang tidak banyak mengulas. Jadi kita tidak akan membuka ulasan yang panjang soal bagaimana sih proses penyebaran rempah ini, gitu. Dari wilayah timur ke Eropa, gitu. Itu tidak banyak, Mas. Memang dia di dalam kata pengantar dia sudah jelaskan. Itu pertama karena alasan dia ingin menghadirkan nuansa eksotis dalam tulisannya, jadi dia hanya mengambil sudut pandang Eropa.
Dan yang kedua, keterbatasan bahasa juga, Mas. Dia nggak bisa, kalaupun bisa mengakses sumber-sumber dari lokal, mungkin misalnya kalau dia ke Indonesia babat-babat ataupun babat tanah Jawa apa segala macam, mungkin dia akan terkendala dengan bahasa. Nah, jadi setidaknya dua faktor itu yang kemudian dengan sadar dia kemudian tidak banyak mengulas soal bagaimana pelayarannya itu, Mas. Jadi memang dia tidak akan bukan di dalam kata pengantarnya itu memang dia sudah bilang soal itu, Mas. Jadi dia bilang bahwa dia tidak membahas soal pelayaran gitu. Dia lebih banyak bahas soal ini, Ya, konsumsinya. di ini aja ya, di Eropa pada situ aja ya, pada terutama abad pertengahan aja sih sebenarnya di buku ini. Oke. Ya. Oke, baik Mas Dedi, terima kasih itunya. Pertanyaan berikutnya nih Mas Dedi. Di sini juga sebenarnya ini terkait juga sih masalah pertanyaan tadi. Nggak disinggung sih sebenarnya asal muasal rempah-rempah itu ya, dari India Nusantara gitu, hanya disinggung sedikit saja gitu. Seolah perpindahan rempah-rempah dari negeri-negeri ini itu nggak ada dalam jejak sejarah ini. Tapi tadi Mas Dedi sudah jawab, jadi saya rasa bisa skip pertanyaan itu. Pertanyaan berikutnya aja. Ini sebenarnya udah masuk kesimpulan nih Mas Dedi. Kalau Mas Dedi ada yang mau ditambahkan tadi, ada yang seperti apa, yang ada pertanyaan-pertanyaan yang sisa tadi, Mas Dedi ada yang mau ditambahkan? Oh, paling saya menambahkan pertanyaan yang pernyataan terakhir saya aja, Mas. Misalnya soal sumber. Kalau di buku ini itu kuat kesan bahwa yang mengkonsumsi rempah-rempah itu adalah masyarakat Eropa, kayak gitu kan. Ada seperti itu. Padahal sebetulnya di kalangan Asia pun sebetulnya perdagangan rempah-rempah sudah terjadi, Mas. Iya, gitu. makanya. Ya, sudah terjadi. Misalnya kalau di dalam buku penelitian sejarahnya O.W. Walters, itu ahli sejarah Sriwijaya, dia menyebutkan bahwa pada abad ketiga dan ke-7 Masehi, yaitu masa-masa jayanya Sriwijaya itu, kerajaan Sriwijaya itu sudah melakukan hubungan perdagangan rempah-rempah dengan Cina, dengan Arab, sampai Persia dan India juga. Bukti-bukti itu banyak, Mas. Misalnya dari catatan para penelana Cina yang memang mereka secara rutin, kerajaan Cina itu secara rutin mereka mengirimkan duta-dutanya untuk datang ke sini. Bahkan Sriwijaya itu dalam catatannya Mahuan, seorang pengelana sangat terkenal gitu, masa Hindu Buddha, juga dia secara khusus datang ke Sriwijaya untuk belajar ilmu agama Buddha, kayak gitu. Jadi gitu sebetulnya, Mas. Jadi jadi kekurangan mungkin kalau bisa kekurangan di bagian itunya aja sih, kayak gitu. Tidak ada referensi lokal yang itu yang menjadi menurut saya sih, ini bukunya ya memang dia udah bilang dari awal dia perspektif Eropa kan. Cuma kan kita ingin melihat sejarah itu, terutama sejarah rempah itu secara utuh gitu loh. Jadi apa yang terskip di buku ini, kita melihatnya itu tadi yang menurut saya tadi yang ternyata kuncinya di situ, di abad ke-7, abad 8 tadi, pada saat kerajaan Sriwijaya tadi, itu perdagangan antar negara-negara itu sudah terjadi gitu ya pada saat itu ya. Nah, itu yang menjadi kunci bahwa rempah-rempah itu selalu dibawa gitu ke daerah sana gitu. Belum lewat pelayaran, tapi mungkin lewat jalur darat. Seperti yang disinggung diskusi kemarin, yang jalur sutra itu bisa dikonversi mungkin menjadi istilah jalur rempah gitu. Yang memang menjadi kuncinya kenapa rempah masih bertahan di Eropa bertahun-tahun lamanya gitu. Oke. Iya. Oke, Mas Dedi, saya masuk ke pertanyaan 2 terakhir, Mas Dedi. Nah, ini apa kesimpulan Mas Dedi nih atas pembacaan buku sejarah rempah ini? Apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita petik, yang perlu kita ketahui dari buku ini, mengingat posisi negeri kita ini dulunya adalah salah satu wilayah penting dalam mendapatkan rempah-rempah gitu. Nah, gimana nih menurut Mas Dedi sebagai orang yang punya latar pendidikan sejarah gitu? Ya, kalau kesimpulan saya sih, Mas, seusia membaca buku ini, pertama ya, ternyata
perburuan orang Eropa terhadap rempah itu tidak semata atas alasan kuliner semata, kayak gitu ya. Oke. Soal apa namanya, soal membumbui masakan dan segala macam, seperti yang tadi sudah kita diskusikan bersama-sama ya. Namun lebih pelik atau lebih rumit daripada itu, kayak gitu. Rempah kemudian telah menjadi mitos, rempah telah berperan dalam aspek ritual agama kuno, dipercaya sebagai bahan mujarab dalam pengobatan. Yang intinya, ternyata rempah itu telah memasuki nyaris seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Nah, yang dapat kita pelajari dalam posisi kita sebagai negeri penghasil rempah itu, Mas, pertama, ya kita akan mengenal dan memahami sejarah sumber daya alam kita sendiri. Itu satu, ya. Jadi itu yang perlu kita tekankan ya. Karena memahami lebih jauh kedudukan atau apa sih signifikansi negeri kita di masa lampau bagi negeri-negeri asing itu. Seperti itu. Tentu dengan mengenal dan memahami semua itu, kita akan punya sikap serta bahan pertimbangan untuk melangkah ke depan. Kalau saya sih kesimpulan itu sih, kalau kaitannya dengan kita gitu, yang berasal dari Nusantara yang punya super rempah-rempah seperti itu, Mas. Ya. Nah, itu yang saya harapkan jawabannya di Mas, komentar dari Mas Dedi sebagai orang yang ahli sejarah nih. Jadi buat teman-teman di sini nih, perlu sekali kita membaca sejarah-sejarah, meskipun ini perspektifnya global, tapi memang terkait dengan Nusantara kita ya. Mengapa tidak kita konsumsi ya Mas Dedi ya, buku bacaan seperti ini, supaya menyadarkan kita gitu ya akan sejarah masa lalu, bahwa negara kita ternyata dulu kaya dan menjadi sentral gitu dalam peradaban global pada saat itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Mas Dedi, ini buku sejarah. Ya, terlebih sejarah yang melibatkan diri kita, meskipun bukan sentral dalam jejak sejarah dunia nih sebenarnya. Sebagai seorang akademisi nih yang berlatar pendidikan sejarah, bagaimana nih pendapat Mas Dedi terhadap kehadiran buku ini sebagai bacaan umum, kemudian apa yang dapat Mas Dedi sarankan, rekomendasikan terkait buku-buku sejarah ini pada kita, pada teman-teman yang hadir di sini gitu. Silakan Mas Dedi. Ya. Oke, pertama, kehadiran bukunya Jack Turner ini, sejarah rempah ini, bagi kalangan umum ya tentu sangat bermanfaat, Mas. Hanya memang dalam pembacaan awal saya, ini di luar dari isi bukunya yang memang penting, Mas ya, yang penting diketahui. Buku ini terlampau detail menurut saya. Bukunya terlampau detail penjelasannya. Mungkin karena faktor begitu kayanya sumber, begitu kayanya referensi yang digunakan oleh Jack Turner, sehingga buku ini terkesan begitu sesak oleh kutipan-kutipan gitu, Mas. Iya, benar. Nah, meski kutipan yang ada seperti syair-syair dari penulis zaman kuno itu sangat menarik, itu tidak pelak membuat saya Mas ya, rentan untuk sulit mengingat detail-detail itu gitu. Iya, benar-benar setuju. Ya, tapi saya tak bisa pungkiri, Mas, bahwa setiap selesai satu halaman itu, setelah selesai membaca satu halaman itu seolah-olah kepala saya ini diisi oleh banyak informasi yang mencerahkan gitu. Mencerahkan yang belum pernah saya ketahui sebelumnya gitu. Iya. Nah, jadi menurut saya detail sekali masalahnya isi bukunya. Ya, menurut saya gini, buku ini karena begitu karakternya, buku ini perlu diperlakukan seperti sebuah buku yang bisa dibaca kembali setiap saat kita ingin mengulang bagian yang terlupakan itu. Jadi buku ini sebaiknya diperlakukan seperti itu, Mas. Gitu. Sebab itu kalau saran saya sih perlu bagi pembaca untuk menuliskan kayak poin-poin gitu, poin-poin penting, menggunakan stick note. Kalau saya sih tidak sarankan dengan coret, kasihan. Ya kayak gitu, pakai stick note gitu loh, agar kita tidak kehilangan jejak gitu, poin-poin apa sih yang menarik gitu. Jadi buku itu pertama dia sangat detail, sehingga teman-teman perlu yang belum membaca ya, perlu menyiapkan mental kayak gitu dan menyiapkan catatan kayak gitu, supaya nanti bisa dibaca kembali itu bagian mana yang mau dibaca. Ya itu. Nah, yang kemudian ini Mas, yang perlu direkomendasikan menurut saya tuh ya, bacalah buku-buku yang diminati gitu.
carilah buku yang sesuai dengan minat teman-teman semua yang ada di sini. Sambil ya teman-teman harus tetap menantang diri untuk berani mencoba membaca tema-tema sejarah yang lain, ya gitu. Karena semakin sering kita membaca, biasanya tanpa kita sadari, itu level kemampuan kita membaca teks-teks yang mungkin sebelumnya kita anggap rumit itu semakin meningkat, kayak gitu. Ya, ya. Jadi dibaca aja terus gitu. Ya Ya. mungkin mengapa perlu bagi pembaca untuk baca sejarah? Dulu waktu maba, salah satu mahasiswa baru di kampus dulu di Makassar, dulu ospek kami itu tulisannya itu Historia Magistra Vitae, artinya sejarah adalah guru kehidupan, seperti itu. Nah, karena jika tanpa membaca sejarah ya kita ibaratnya itu kayak pengendara mobil, Mas. Pengendara mobil tanpa memiliki kaca spion, gitu. Melangkah ke depan tanpa tahu apa yang ada di belakang itu akan membuat kita kan ini, Mas ya, akan rentan untuk mengalami kecelakaan atau tidak mantap untuk melaju kayak gitu. Nah, dan di tengah dunia media sosial saat ini yang cenderung menyajikan kita berita-berita instan. Nah, jadi dengan membaca buku sejarah akan mengajak kita untuk rehat sejenak sambil berkontemplasi tanpa mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak begitu kita butuhkan seperti itu. Jadi itu sih manfaat-manfaatnya sih kalau menurut saya, Mas. Karena Luar biasa. saya ingat ya, saya kutip satu kutipan yang sangat saya suka dari seorang filsuf Spanyol. Dia bilang gini bahwa orang yang tidak mempelajari sejarah senantiasa akan dihukum, akan dikutuk untuk mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu poin besarnya itu. Itu kenapa saya memberikan pertanyaan ini terakhir nih, Mas Edi. Kenapa kita mesti belajar sejarah? Soalnya saya pernah dengar itu kalau nggak salah dari siapa ya, ilmuwan Islam ya, bahwa beliau tuh mendapat pola bahwa sejarah itu berulang gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak membaca sejarah dan kita mendapatkan pola yang berulang tadi, ya akhirnya kita bisa mengulang kesalahan yang sama gitu. Itu menurut saya. Jadi ini salah satu kegunaan kita belajar sejarah ya itu tadi yang Mas katakan tadi itu. Pertama di saat kita melaju menuju peradaban yang kedepannya, kita nggak seperti mobil tanpa kaca spion gitu. Kita bisa memetakan diri kita istilahnya negara kita gitu terhadap negara-negara lain. Itu yang paling penting sekarang menurut saya sih saat ini gitu. Betul, Mas. Betul. Wah, luar biasa Mas Edi. Mas Edi, pertanyaan saya sudah habis, Mas Edi. Pertanyaan saya sudah habis dan hari ini saya rasa diskusinya menurut saya sih luar biasa dan saya sendiri dapat pencerahan yang sebelumnya saya tidak dapatkan di buku ini karena memang saya akui ini tadi seperti kata Mas di bukunya ini terlalu detail gitu. Jadi saya secara pribadi yang bukan orang sejarah, saya agak lepas gitu dari haluan besarnya ini apa gitu. Karena banyak sekali referensi-referensi dari bahkan yang mungkin dari sastranya lah, dari ininya lah, dari itunya tuh ditulis di buku ini gitu. Kalau kita lihat di buku ini juga dia memberikan semacam referensinya itu sekitar 1/10 dari tebal bukunya itu referensi semua. Ini luar biasanya kalau menulis ini luar biasa ini menurut saya gitu. Jack Turner ini gitu, referensinya saking kayanya gitu. Oke Mas Edi, sepertinya saya berencana untuk membahas buku sejarah lagi nih Mas Edi. Ya. Siap Mas. Gimana Mas Edi? Kalau Pelorut sudah baca Mas Edi? Sudah, saya baca 2 kali itu menurutku itu saya mencoba merekomendasikan buat pembaca yang ingin membaca tentang bagaimana perburuan rempah, tapi dari perspektif kolonial Inggris, baca buku itu bagus sekali. Wah, mantap. Dia menurutku secara narasi ini bukan menyepelekan bukunya Jack Turner ya. Cuma secara narasi lebih ringan buku itu Mas, karena dia gaya novelnya itu, gaya narasi fiksinya itu lebih kuat itu daripada buku ini. Kalau buku ini masih semi-ilmiah, ya kayak gitu Mas. Jadi saya kita baca membayangkan sebagian langsung kayak gitu. Ya. Saya baca bagian depannya sedikit dan saya jujur saya lebih asik baca ini sih walaupun baca cuma sekilas gitu. Betul. Betul Mas, betul.
Itu bacalah. Oke Mas Mungkin Edi, nanti bisa kapan-kapan kita diskusikan. bahas ini lagi ya Mas Edi ya. Kita bahas buku ini ya, Pelarut ya. Siap, siap, Saya siap. beri waktu saya untuk baca dulu, nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang yang inilah ya. Oke, oke Mas Dedi, waktu kita sudah habis Mas Dedi. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai tadi telat makan ya. Mohon maaf sekali, saya juga tadi telat gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Ini diskusi yang luar biasa tentang sejarah. Jadi kita harapkan sini teman-teman cintailah sejarah dan bacalah buku-buku sejarah yang kata Mas Dedi yang ya kalau paling tidak yang kita minati dulu ya, baca-baca bukunya ya. Tapi jangan lupa juga baca buku sejarah. Saya juga agak menyesal sih baru membaca buku sejarah belakangan ini. Ternyata isinya luar biasa. Saya tuh sampai koleksi buku-buku dari Kobam loh Mas, komunitas bambu. Ya. Tapi belum dibaca aja. Oke Mas Dedi, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih. Jangan lupa minta maaf kalau ada kekurangan Mas. Sama-sama, saya juga minta maaf kalau ada kekurangan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Halo Mas Dedi. Oke.